Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, siswa-siswi kelas 3A SDIT Harunia Pontianak. Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini pembahasan kita adalah sudah masuk kepada tema 3, yaitu tentang benda di sekitarku. Subtema 1, mengenal benda di sekitar kita. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, di pembelajaran 1 ini kita akan mengenal benda di sekitar kita. Apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang, mempunyai massa, ada wujudnya, dan dapat ditimbang. Manusia, hewan, dan tumbuhan juga disebut benda anak-anak ya, karena ia menempati ruang, karena mempunyai massanya. Massa itu berat anak-anak ya. Kemudian ada wujudnya dan dapat ditimbang. Sedangkan rasa dingin, rasa panas, aliran listrik, dan cahaya itu bukan termasuk benda, karena semuanya tidak dapat dipegang dan tidak memiliki massa atau tidak memiliki berat. Kita tidak bisa anak-anak ya mengukur berat panas gimana, tidak bisa. Kalau suhunya, seberapa tinggi suhu panas bisa kita ukur, tapi seberapa beratnya tidak bisa kita ukur. Maka dingin, panas, kemudian aliran listrik, cahaya itu tidak termasuk ke dalam benda. Nah, coba kita untuk pengelompokan benda. Pertama, berdasarkan bahan dasarnya. Berdasarkan bahan dasarnya, misalnya dari kayu, plastik, logam, dan kaca. Seperti itu anak-anak ya. Jadi kita bisa mengelompokkan mana benda-benda yang bahan dasarnya dari kayu, mana benda-benda yang bahan dasar dari plastik, dan mana benda-benda yang berasal dari logam ataupun kaca. Seperti itu. Nah, kalau benda yang terbuat dari kayu itu misalnya ada kursi, meja, pensil, lemari, seperti itu ya. Banyak lagi bahan benda-benda lainnya. Kalau dari plastik itu misalnya ada botol, ada tempat-tempat makanan atau mainan-mainan kalian di rumah. Ada juga yang berbahan plastik. Kemudian ada yang benda dari logam seperti sendok, itu dari besi anak-anak ya. Kemudian uang receh itu, nah itu salah satu benda dari logam. Kemudian cincin, nah itu juga salah satu contoh benda yang berasal dari logam. Nah, kalau dari kaca kita bisa lihat contohnya gelas, cangkir, kemudian cermin, piring juga ada anak-anak ya yang dari kaca. Nah, itu tadi pengelompokan benda berdasarkan bahan dasarnya. Yang kedua ini adalah berdasarkan bentuknya anak-anak ya. Berdasarkan bentuknya, misalnya bentuknya balok, bentuknya kubus, bentuknya bola, dan juga tabung, seperti itu. Kalau yang berbentuk bola bisa kita lihat pada bakso, pada kelereng, pada buah melon, pada buah semangka, seperti itu. Atau bola mainan kalian, nah itu salah satu bentuk benda yang berbentuk bola. Kemudian ada yang bentuk tabung. Bisa kita lihat pada tong sampah, pada pipa paralon,
pada kue kalian, misalnya kue astor atau pada drum. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kalau yang berbentuk kubus contohnya ada buah dadu, bak mandi, ada kotak kardus, puzzle warna, seperti itu anak-anak. Ada juga yang berbentuk balok. Balok ini misalnya pada lemari, pada kotak snack, pada kotak kapur, atau TV. Nah, itu berbentuk balok. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah memahami sila ketiga Pancasila yang berlambang adalah pohon beringin. Nah, ini pohon beringin yang besar dan rindang mencerminkan bahwa bangsa Indonesia itu menjadi tempat berteduh bagi seluruh rakyat Indonesia, anak-anak ya. Nah, pohon beringin ini juga berakar tunjang, yaitu sebuah akar tunggal panjang yang tumbuh sangat dalam di bawah tanah. Apa maksudnya atau melambangkan apa pohon beringin yang berakar tunjang ini? Itu melambangkan bahwa kuatnya ikatan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Akar yang bergelantungan, yang ini anak-anak ya, akar yang bergelantungan itu mencerminkan negara kesatuan tetapi mempunyai berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda. Nah, sekarang coba kita akan mempraktekkan lagu Garuda Pancasila dengan menggunakan irama ritmis dung dan prok. Nah, maaf ya anak-anak ya, Ustazah sebenarnya lagi kurang sehat, lagi batuk dan pilek. Jadi, coba kita praktekkan ritme dung dan prok. Dung itu bisa kita aplikasikan dengan cara menepuk meja misalnya anak-anak ya. Dung, seperti itu. Dung, dung. Prok apa? Prok berarti kita bertepuk tangan seperti itu. Dung, prok. Dung, prok. Nah, coba kita praktekkan dan kalian bisa juga langsung mempraktekannya ya di lagu Garuda Pancasila ciptaan Sudarnoto. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, bisa kalian praktekkan anak-anak ya dengan irama dung dan prok. Kita masuk kepada pembelajaran kedua, benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, kayu ini adalah salah satu bagian yang terdapat pada pohon. Seperti itu anak-anak ya. Nah, benda yang terbuat dari kayu seperti yang Ustazah jelaskan tadi itu misalnya lemari, kursi, pensil, meja. Nah, ini rak seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya, kita mencoba untuk belajar tentang satuan baku. Apa itu satuan baku? Satuan baku adalah pengukuran menggunakan alat ukur. Jadi ada penggaris, ini ada meteran dengan berbagai macam jenis yang berbeda fungsinya anak-anak ya. Kalau meteran yang berwarna-warni ini biasanya digunakan oleh tukang jahit anak-anak ya. Nah, kalau ini nih biasa orang mengukur jalan atau semacamnya. Nah, kalau alat ukur yang ini, meteran yang ini biasanya sering digunakan oleh
tukang, seperti itu anak-anak. Kemudian ada satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku adalah satuan untuk mengukur benda menggunakan jengkal, langkah, hasta, dan depak. Nah, depak ini seperti ini contohnya. Ketika tangan kalian lintangkan dua belah, nah itu disebut satu depak. Seperti itu anak-anak ya. Satu jengkal itu berarti selebar tangan kalian, selebar 5 jari kalian. Nah, seperti itu. Dari ujung kelingking ke ujung jempol itu berarti satu jengkal. Sedangkan satu hasta itu berarti dari ujung jari ke siku. Nah, ini disebut satuan tidak baku karena itu tidak jelas anak-anak ya. Karena itu tidak jelas berapa panjangnya atau tidak pasti berapa panjangnya. Karena itu tergantung dari panjang tangan orang tersebut. Nah, misalnya satu depak ini. Nah, ketika anak-anak tentu satu depaknya anak-anak tentu berbeda dengan satu depak orang dewasa. Begitu juga dengan jengkal. Satu jengkal anak-anak tentu berbeda dengan satu jengkal orang dewasa. Nah, makanya dia disebut satuan tidak baku. Seperti itu anak-anak ya. Nah, anak-anak, jadi kayu tadi memiliki sifat yang kuat, yang keras, mudah dibentuk, dan tahan lama. Sedangkan kekurangannya, kayu ini memiliki sifat yang lapuk. Begitu pula dengan manusia, memiliki kekuatan dan juga kelemahan. Jazakumullah khairan kasir. Ustazah ucapkan untuk kalian semua yang sudah menyimak video pembelajaran Ustazah kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.